Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nasehatun dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu dengan NPM A1A021093 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu membuat video pembelajaran. Baiklah, materi kali ini saya akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasannya berikut ini ya. Proses kegiatan manajemen dalam dunia pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan tidak dapat dipisahkan meskipun pelaksanaannya dilakukan atau dikerjakan oleh unit-unit kerja yang berbeda. Seorang manajer dalam dunia pendidikan harus mampu melaksanakan proses manajemen yang merujuk pada fungsi-fungsi manajemen dan juga dituntut untuk memenuhi sekaligus menerapkan seluruh substansi kegiatan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar kepala sekolah. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, dan perintahnya diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya, kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah menurut Porwaderminta 1976. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnolindro 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Kemudian, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto 1970, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah serta teknik akademis saja. Benar, hal itu adalah tugas dan tanggung jawab yang pokok bagi seorang kepala sekolah atau manajemen pendidikan. Jadi, dalam proses pendidikan, seorang kepala sekolah atau manajemen pendidikan sangat berperan dalam menentukan jalannya pendidikan serta bertanggung jawab atas kelancaran proses pendidikan yang ia pimpin dengan memperhatikan segala yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tersebut, baik itu sarana prasarana, guru maupun peserta didik. Kemudian fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, yaitu bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan
konseptual, yang kelima sebagai juru penengah, yang keenam adalah seorang politis, yang ketujuh adalah seorang diplomat, dan yang kedelapan mengambil keputusan yang sangat penting. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional, kepala sekolah pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolahnya. Selanjutnya yaitu peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk meningkatkan sekolah dan pengajaran. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal seperti pengawas dan pengelolaan pendidikan pusat, dan dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peran manajerial kepala sekolah. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yang pertama yaitu teknis, yang kedua manusia, dan yang ketiga konseptual. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dan pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga yaitu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, mengkoordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.